生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 142. Untuk kemuliaan ksatria, Long Haon dipasang di Hao Yue, menyerang Liao Yu saat Snow Shadow Panther juga bergerak. Dia tidak lebih dari seorang summoner belaka. Jika ksatria itu mendekat, dia hanya bisa dinyatakan kalah. Liao Yu tidak kalah terkejutnya dengan Yang Wen Shao, di samping para penonton. Dalam kapasitasnya sebagai summoner, pada langkah panggilan yang sama dengannya, seharusnya tidak ada orang yang lebih familiar darinya dalam hal binatang ajaib. Namun, dia tidak mengenali Gunung Long Haon ini. Pada akhirnya, apa binatang ajaib yang memiliki 3 kepala ini, dan terlihat agak mirip dengan naga bumi? Secara khusus, karena masing-masing dari 3 kepala Hao Yue memancarkan cahaya berwarna berbeda, dia tampak lebih terkejut. 3 atribut? Atribut magis menetralkan satu sama lain, tetapi Hao Yue ini memiliki 3 dari mereka. Tampaknya tidak ada atribut yang bisa, sebagai hasilnya, menahannya sepenuhnya. Kecepatan Snow Shadow Panther benar-benar mencengangkan. Saat mengisi dengan seluruh kekuatannya, itu tampak seperti sambaran petir putih, maju ke samping dengan paksa. Liao Yu terus-menerus meneriakkan, dan dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara itu, dari suatu tempat yang tidak diketahui, dia mengeluarkan sebuah kalung. Itu berwarna perak, dengan permata merah muda seukuran telur burung yang tertanam di dalamnya. Warna kalung ini lebih cocok untuk anak perempuan, jadi memang terlihat aneh melihat pemuda seperti Liao Yu memakainya. Namun, dia sudah tidak punya pilihan lain. Tidak peduli apakah itu dari Long Haon yang menyimpan kekuatan, atau dari Hao Yue ini dengan pancaran 3 warna yang menyinarinya, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kecepatan Hao Yue jelas tidak pada level Snow Shadow Panther, tapi dia sangat cerdas. Tanpa benar-benar ingin menyusulnya, dia hanya mengikutinya dari jauh dan tidak mengambil inisiatif untuk meluncurkan sihir. Stadion Ksatria memiliki panjang total 300 meter, dan tidak peduli bagaimana dia menekan Snow Shadow Panther, kedua sisi terpisah 100 meter dari awal hingga akhir. Jarak seperti ini membuat sihir Hao Yue tidak mungkin mencapai lawan pada tingkat kultivasinya saat ini. Nyanyian Liao Yu tidak berhenti dari awal hingga akhir, bergema keras di seluruh stadion. Permata merah muda di kalungnya mulai memancarkan cahaya redup, menyatu dengan pancaran cahaya yang keluar dari tongkat putihnya. Satu demi satu simbol mulai muncul di sekitar Liao Yu, membentuk pola mistis. Menyimpan power, Long Haon tidak berhenti sedikit pun. Setelah energi spiritualnya menjadi cair, kecepatan, storing power, miliknya telah menurun sampai batas tertentu, tetapi di bawah pengaruhnya, kualitas, storing power, telah meningkat dengan pesat. Sosoknya yang mempercepat telah berubah menjadi emas dan bahkan Holy Spirit Armor-nya sepenuhnya dicuci dengan emas. Aura suci yang tak tertandingi tak henti-hentinya bangkit dari tubuhnya, mengeluarkan tekanan yang secara bertahap meningkatkan kekuatan. Setelah mengelilingi stadion 3 kali dengan kecepatan penuh, kekuatan ledakan Snow Shadow Leopard secara bertahap menurun, dan kecepatannya menjadi lebih lambat. Dan pada saat ini, mantra Liao Yu selesai. Jelas berputar di sekitar tubuhnya adalah total 36 simbol mistik, semuanya berwarna merah muda, dan tampak seperti tirai berwarna merah muda yang menutupi dirinya di dalamnya. Perasaan menakutkan dan buas meletus di udara dari simbol-simbol mistis yang aneh ini, kekuatan yang begitu mengerikan dan tirani menekan seluruh stadion menyebabkan perlindungan di sekitarnya bergidik. Di panggung utama, banyak master semua saling berhadapan dengan kaget dan berkata, apakah semua anak muda saat ini begitu kuat? Apa ini? Pemanggilan binatang buas?
Binatang buas ini semuanya adalah varietas kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka jauh lebih kuat dari monster biasa yang dipanggil. Binatang buas terlemah setidaknya adalah langkah ketujuh. Beberapa jejak mereka hanya bisa muncul di tempat-tempat khusus atau di pegunungan yang dalam. 36 simbol merah muda muncul dan menyebar, membentuk cincin merah muda raksasa perlahan dan menghilang di udara. Namun, setelah hilangnya simbol-simbol itu, sebuah cincin merah muncul di atas kepala Liao Yu. Pada saat yang sama, Hao Yu tiba-tiba bertindak. Dalam pertarungan sebelumnya, Hao Yu menunjukkan kecepatan normal untuk binatang langkah ke-6, tapi tiba-tiba, lampu hijau yang kuat meletus di tubuhnya dan bahkan tubuhnya yang besar perlahan melayang. Sementara itu, cahaya hijau terang menyembur dari punggungnya mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan menuju Liao Yu. Little Green bukan satu-satunya yang bertindak. Garis cahaya merah membubung ke langit, dan cincin cahaya merah mundur dan turun dari langit mendarat di Long Haon dan mewarnai seluruh tubuhnya dengan emas yang mulia. Ini adalah Brilliant Fire Dance, mantra pendukung tipe api dari langkah kelima. Bang! Api warna emas kemerahan terkonsentrasi tiba-tiba meledak. Long Haon yang duduk di belakang Hao Yu menyerupai dewa perang yang brilian. Kemampuan Little Light tidak tampak menyilaukan seperti kemampuan Little Fire dan Little Green, tetapi dari kepalanya, 3 lingkaran cahaya emas pecah. Halo daya, halo cemerlang, halo iman. Di antara mereka, Brilliant Halo adalah kemampuan yang bahkan Long Hao Chen tidak bisa gunakan. Halo ini memiliki kekuatan untuk meningkatkan efektivitas teknik atribut cahaya seseorang sebesar 20% dan juga memiliki kemampuan untuk mengompresi esensi elemen cahaya. Liao Yu bukan satu-satunya yang mengucapkan mantra. 3 kepala Hao Yu sudah menyiapkan mantra mereka, hanya menunggu saat ini sebelum meledak. Little Light, Little Fire, Little Green, menggunakan 6 teknik dalam sekejap, 4 kemampuan dukungan dan 2 kemampuan peningkatan kecepatan, hampir secara instan meningkatkan kemampuan tempur Long Haon ke puncaknya. Kulit Liao Yu sedikit berubah. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggilannya hanya bisa menggunakan 1 serangan, dia memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Long Haon. Namun, pada saat sihir pemanggilan ini selesai, di bawah pengaruh kekuatan buas, kecepatan Snow Shadow Panther sangat menurun, ditambah tubuh Snow Shadow Panther awalnya sudah tidak terlalu kuat. Setelah sedikit usaha, kecepatannya sudah lebih lambat dari Hao Yu. Faktor yang paling penting adalah sihir pemanggilan yang diperlukan untuk menyelesaikan 3 kali napas. Tapi saat ini, Hao Yu sudah menggunakan teknik elemen angin, float, bersama dengan pilar angin, melemparkan tubuhnya ke depan dengan kecepatan tinggi. Ketika Hao Yu pindah, itu sebenarnya bukan karena perintah dari Long Haon, tapi karena pengendalian dirinya. Bahkan Long Haon tidak tahu, dan harus menyesuaikan prediksinya. Menurut persepsi Long Haon, dia hanya memiliki metode yang jelas beberapa saat kemudian. Setelah 2 kali bernapas, Hao Yu sudah membawa Long Haon 100 meter ke depan. Pada saat ini, Liao Yu hanya mampu mendesak Snow Shadow Panther untuk berlari cepat berjuang untuk saat-saat terakhir. Saat itu, cahaya putih samar terlihat melewati di bawah dada Long Haon dan melonjak keluar. Mengambang di depannya adalah kompor kecil berkaki 3, saat cahaya putih lembut menyelimuti tubuh Snow Shadow Panther. Kemudian, tanpa sadar, Snow Shadow Panther yang ganas menoleh ke arah Long Haon, dan segera, perasaan penghisap debu yang intens menariknya membuat tubuhnya tidak stabil, dan hampir jatuh ke lantai. Emas, warna emas yang indah, tampak seperti pilar menakjubkan yang membentang di langit. Pada pedang roh suci, pancaran api dan cahaya yang bersinar bergabung untuk membentuk bilah cahaya yang cemerlang. Pedang emas dengan panjang sekitar 3 meter terbentang di langit, membawa serta distorsi urat emas. Itu membelah udara, membawa kemurnian sinar matahari dan api yang berbeda yang meninggalkan garis menyilaukan di langit. Duri ringan. Itu adalah Light Thorn, yang sebenarnya memiliki substansi fisik. Mengandalkan efek, menyimpan daya, dan dukungan Hao Yue, Long Hao Chen telah menghasilkan serangan terkuat yang pernah dia gunakan sejak dia lahir. Serangan ini tajam sejauh itu bukan sesuatu yang bahkan para ahli dari langkah ke-6 berani untuk langsung memblokirnya.
Itu pada dasarnya adalah serangan di mana Long Hao Chen telah memadatkan hampir semua energi spiritualnya. Itu menghasilkan ledakan setelah kompresi energi yang menyeluruh. Hanya dalam beberapa saat, bilah cahaya keemasan telah menembus kabut merah muda, dan kabut yang beriak tanpa henti tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam kabut. Long Hao Chen hampir bisa mendengar tangisan burung yang samar. Meskipun itu hampir tidak terlihat, pada saat itu, tidak peduli apakah itu dia atau Hao Yue, keduanya merasa seperti disambar petir. Tekanan besar yang diperkuat dengan niat marah yang besar melintas. Persisnya apa yang baru saja dia coba panggil? Pertanyaan ini segera muncul di hati Long Haon. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mengganggu pemanggilan lawan, keadaan pikirannya tidak santai sama sekali. Long Haon samar-samar merasa bahwa dia agak terlalu ceroboh. Meskipun metode bertarungnya sederhana dan langsung, dia telah meremehkan lawannya. Jika dia benar-benar membiarkan sihir pemanggilan itu selesai, mungkin dia sudah dikalahkan. Mata Liao Yu dipenuhi dengan keengganan, tetapi wajahnya yang pucat pasi telah mengkhianati keadaannya saat ini. Menyimpan power, Long Haon telah menghabiskan semua kekuatannya, tapi bagaimana mungkin Liao Yu tidak menghabiskan semua usahanya dengan sihir pemanggilan itu juga? Jika dia tidak memaksakan diri dan memiliki medium di dadanya, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan sihir seperti itu. Selanjutnya, sejauh mana ia terlalu memaksakan dirinya setara dengan pemanfaatan, pengorbanan, Long Haon. Berdasarkan kualitas fisik tubuhnya serta kemampuan pemulihan alaminya, dia tidak akan dapat pulih sepenuhnya kecuali dia memiliki setidaknya 10 hari istirahat. Dengan kata lain, bahkan jika dia menang atas Long Haon dalam pertarungan ini, akan sangat sulit untuk bersaing di pertandingan terakhir. Liao Yu telah membuat keputusan ini karena persepsinya yang tajam. Apa Long Haon tidak tahu adalah lawan ini sebelum dia sedikit mirip dengan dia dalam hal kapasitas mental bawaan yang sangat khusus. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan mampu menembus langkah kelima dari pekerjaan tersulit untuk dilatih di dalam 6 kuil besar, sang pemanggil, pada usia 20. Ketika Long Haon memanggil Hao Yue, Liao Yu dengan tajam merasakan perbedaan antara dia dan lawannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengganggu, menyimpan power, Long Haon, juga tidak ada binatang ajaib yang bisa dia panggil untuk mengalahkan Hao Yue. Karena itu, dia hanya bisa mengambil risiko dan berharap bisa masuk 4 besar. Sayang sekali, dia akhirnya masih kalah. Meskipun cara kalah ini sama sekali tidak menyedihkan, apakah ada hal lain yang bisa dia lakukan dalam situasi ini, apalagi bertujuan untuk menang? Part 143. Untuk kemuliaan Ksatria, 2. Radiant World, opsi pemulihan energi spiritual. Long Haon menerima dukungan Little Light, kekuatan spiritualnya yang hampir habis secara bertahap pulih. Dan tanpa pemberitahuan, Hao Yue segera menyerbu ke arah lawan. Macan tutul bayangan salju masih ingin melawan, tetapi langsung ditindas oleh nyala api-api kecil. Little Green juga menggigit lehernya tanpa menunggu. Melihat Long Haon, Liao Yu yang runtuh menghela nafas. Aku tersesat. Long Haon bertanya, saya ingin tahu, binatang ajaib apa yang Anda coba panggil? Untuk memiliki kekuatan seperti itu? Liao Yu tidak menyembunyikan fakta, karena meskipun dia tidak senang dengan kehilangannya, dia benar-benar menyetujui kemampuan Long Haon. Tebasan terakhir tidak hanya melibatkan pemahaman waktu yang akurat. Jika serangan itu tidak cukup kuat, tidak mungkin untuk memecahkan awan pemanggilan. Ini adalah burung vermilion liar, binatang mitologis tipe Phoenix dari langkah ke-10. Meskipun saya hanya bisa memanggilnya untuk menyerang sekali, kekuatan serangan itu dapat dibandingkan dengan binatang ajaib dari langkah ke-8. Yang berarti serangannya dapat menyaingi panggilan dari langkah ke-7. Jika pemanggilan berhasil, situasinya akan berbalik, dan saya khawatir pemenangnya adalah saya. Hati Long Haon bergetar, diam-diam berpikir, mampu maju sejauh ini dalam kompetisi memang tidak sesederhana itu. Jika dia membiarkan Liao Yu menyelesaikan pemanggilannya, dia tidak hanya akan kalah, tetapi mungkin juga akan terluka parah. Serangan dari binatang buas dari langkah ke-8 bagaimanapun juga tidak mungkin diblokir dengan mudah. Pemenang, Long Haon.
Dalam waktu yang dihabiskan untuk berbicara, Snow Shadow Leopard sudah merosot ke tanah, kepalanya digigit oleh Green kecil. Bagaimana mungkin binatang ajaib dari langkah keempat memiliki peluang melawan binatang ajaib dari langkah keenam? Long Haon melompat ke bawah, dan berpegangan pada Liao Yu yang goyah, yang tidak dapat sepenuhnya menopang berat badannya sendiri. Sepertinya strategi pertempuran yang aku pilih adalah masalahnya. Aku seharusnya tidak menyerangmu dengan menyimpan kekuatan. Liao Yu dengan tenang berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki kompor sen spiritual. Dan jika saya tidak salah menebak, kompor Anda telah berevolusi sekali. Ketika saatnya tiba, aku sangat berharap kita bisa ditempatkan di regu pemburu iblis yang sama. Long Haon tertawa kecil, berkata, saya juga berharap begitu. Tidak diragukan lagi, Liao Yu adalah pilihan pertama dari kuil spiritual dalam kompetisi pemilihan pasukan perburuan iblis ini. Mampu ditempatkan di skuad yang sama dengannya secara alami akan menjadi hal yang sangat bagus. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Chen Ying-er, yang masih membuatnya tidak yakin. Dibandingkan dengan gadis-gadis itu dengan pemanggilannya yang tidak terduga, Liao Yu jelas lebih menonjol. Anggota staf dengan cepat memasuki area pertempuran, mendukung lengan Liao Yu dan membawanya keluar. Secara alami, ada orang-orang dari kuil imam untuk menyembuhkannya. Setelah mengirim Hao Yue kembali, Long Haon menuju ke ruang tunggu dengan langkah besar, kedua tinjunya mengepal erat. Setelah memasuki 4 besar, dia berada di 1 langkah dari 3 besar. Hanya ada 2 pertandingan tersisa sebelum mencapai tempat pertama. Peserta beruntung yang dipilih untuk pertandingan kedua adalah orang-orang dari kuil asasin dan kuil prajurit. Tapi hasil imbang tidak berarti pertarungan yang mudah. Sebaliknya, itu adalah pertempuran paling putus asa dari pertandingan eliminasi sejauh ini. Setelah menembus langkah kelima, kontestan dari kuil prajurit lebih kuat dari lawannya. Sebagai perbandingan, kualifikasi dari kuil pembunuh berada di puncak langkah keempat. Ada kesenjangan kualitatif di antara mereka berdua. Tapi, agar dia bisa lolos ke 8 besar, si pembunuh pasti memiliki kekuatan yang sangat besar juga. Selanjutnya, dia memiliki 3 teknik rahasia, dan dengan mengandalkan pilar yang muncul dari medan pertempuran, dia mengubahnya menjadi pertempuran yang sulit. Seluruh durasi pertandingan itu sekitar setengah jam. Pada akhirnya, si pembunuh, mengandalkan tekad yang mengejutkan, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan, dalam sekejap pedang berat lawan mengiris tulang belikatnya, dia melakukan serangan balik dan menusuk melalui baju besi di tenggorokannya. 1 tebasan untuk menutup tenggorokan. Tentu saja, dia tidak benar-benar membunuh lawannya, tetapi dengan harga luka yang parah, dia memenangkan pertempuran. Jika seseorang merangkum rahasia memenangkan pertempuran, maka 2 kata, kehendak semata-mata, akan menjadi kata yang paling akurat untuk menggambarkannya. Tertekan di awal, tetapi pada saat terakhir, melakukan serangan balik untuk mendapatkan kemenangan dengan 1 serangan. Yang lemah mengalahkan yang kuat, memperoleh kemenangan melawan lawan dari langkah kelima, dan dengan keterlaluan maju ke 4 besar. Di peron, Ying Suifeng mengangguk pada dirinya sendiri. Dia memutuskan bahwa setelah kompetisi ini, dia akan melatih pembunuh ini dengan benar. Pertandingan ketiga berikutnya adalah kompetisi antara sesama ksatria. Saat Yang Wenzhao berdiri dan berbalik ke arah medan pertempuran, dia dengan sengaja menatap Long Haon. Sampai sekarang, wajahnya benar-benar tenang, dan hatinya dalam keadaan tenang. Sebelum kemunculan Long Haon, dia selalu dipuji sebagai generasi muda yang paling berbakat. Bakat ini bukan hanya tentang kekuatannya, tetapi juga dalam sikapnya. Kekuatan Long Haon dan Chaier telah benar-benar membangkitkan semangat juang Yang Wenzhao, jadi tidak peduli siapa lawan berikutnya dari 4 besar, dia pasti akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawannya. Lawan Yang Wenzhao, seorang ksatria berprofil rendah dengan wajah rata-rata, tidak memiliki fitur luar biasa, tetapi sebaliknya sangat tenang. Dia tampak sedikit lebih tua dari Yang Wenzhao. Yang Wenzhao dari kuil ksatria akan melawan Duan Yi dari kuil ksatria, kedua belah pihak bersiap. Pertempuran dimulai sekarang. Pada saat pendahuluan kuil ksatria, Long Haon dikalahkan oleh Yang Wenzhao, dan karena Yang Wenzhao terluka parah oleh Chaier, Duan Yi menerima tempat pertama di penyisihan.
Secara alami, kekuatannya tidak rata-rata. Mengikuti sinyal wasit, kedua pemuda itu memanggil tunggangan mereka. Kedua belah pihak adalah langkah kelima, jadi selain bersaing dengan kemampuan mereka sendiri, mereka akan bersaing dengan kekuatan tunggangan mereka. Seperti Long Haon, yang tidak menyayangkan apapun dan memberikan segalanya, Yang Wenzhao tidak akan menahan apapun lagi. Yang Wenzhao hari ini masih mengenakan baju besi putih perak yang sama seperti sebelumnya, hanya saja, itu berbeda dari ketika dia bertarung melawan Long Haon, sambil membawa, seperti sebelumnya, sepasang pedang emas berat di tangannya. Di sisi lain, baju besi Duanyi berwarna hitam, sama seperti perisai dan pedangnya. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para ksatria. Persenjataan dan baju besi Duanyi, tidak peduli item mana, jauh lebih tebal dari biasanya. Pada saat ini, Long Haon sudah lama tiba di sisi Chair, dan saat ini sedang melihat dengan penuh perhatian pada pertempuran yang berlangsung di depannya. Dia belum pernah melihat gunung Yang Wenzhao sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk mengamatinya. Mungkin itu karena Yang Wenzhao sebelumnya telah mengalahkannya, tetapi melawan semua harapan, dia sangat berharap Yang Wenzhao menang atas lawannya. Pedang berat berwarna emas ganda memancarkan garis cahaya misterius saat mereka menebas di depan tubuhnya, heksagram emas mekar di depan Yang Wenzhao. Sululu. Diiringi pekikan panjang, di antara teriakan kaget rest area, seekor unicorn tampil impresif di depan publik. Seluruh tubuhnya berwarna putih salju, surai di lehernya berwarna emas, dan tanduk berbentuk spiral emas berdiri dengan bangga di atas kepalanya. Itu memiliki sepasang sayap berbulu besar, sayap putih bersih dengan tepi dilapisi bulu emas. Tubuhnya memancarkan cincin demi cincin cahaya keemasan ke atas dan ke bawah. Itu sebenarnya adalah unicorn cahaya bintang. Long Haon telah dengan jelas melihat keindahan unicorn jenis ini dengan matanya sendiri sebelumnya, sebelum ditolak oleh Starlight Unicorn King. Terhadap mereka yang disebut unicorn paling mulia, dia memiliki ingatan yang jelas. Dia benar-benar tidak menyangka tunggangan Yang Wenzhao adalah unicorn cahaya bintang. Starlight Unicorn di depan matanya memiliki lebar sekitar 3,3 meter dan tinggi hampir 2,7 meter, dan perlahan membuka sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Meski belum mencapai usia dewasa, unicorn ini tetap tampan secara mistis. Diketahui bahwa Starlight Unicorn dipuji sebagai tunggangan terbaik untuk ksatria. Starlight Unicorn yang telah mencapai usia dewasa, meskipun itu hanya akan menjadi binatang ajaib dari langkah 8, memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan para ksatria. Bahkan binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak akan mampu bersaing dengannya. Itu menyiratkan bahwa Yang Wenzhao, secara mengesankan, sudah menjadi ksatria lintas udara. Ledakan. Sama seperti Long Haon mengagumi Starlight Unicorn, di sisi lain, Duanyi juga menyelesaikan pemanggilannya. Tunggangan Duanyi jauh dari keindahan dan pesona Starlight Unicorn yang tampan, tetapi penampilannya jauh lebih menakutkan. Dengan tubuh besar yang melebihi 6,5 meter, tinggi yang melebihi 10 meter, dan 4 anggota badan yang kokoh, itu menyerupai pilar besar. Rambut panjang dengan warna merah ditekan menjuntai, 2 gigi bukteet menonjol dari mulutnya, tetapi hal yang paling menakjubkan adalah tanduk merah keemasan keluar dari kepalanya. Ini seekor mamut bertanduk emas, atribut ganda ringan dan api dipasang di puncak langkah ke-8. Tapi mamut tanduk emas ini belum mencapai usia dewasa juga. Tubuh mamut bertanduk emas dewasa akan 2 kali lebih menakutkan dari yang satu ini. Bahkan seperti ini, binatang buas yang menakutkan ini juga akan berada di antara puncak langkah ke-6 dan langkah ke-7, bahkan melebihi Starlight Unicorn dalam hal kekuatan. Dalam pertandingan kemarin, tidak peduli apakah itu Long Haon, Yang Wenzhao atau Duanyi, tidak ada dari mereka yang mengungkapkan tunggangannya. Hari ini, setelah mereka melepaskan tunggangan mereka untuk berperang, keheningan menguasai peron. Meskipun kuil besar lainnya tidak mau mengakuinya, mereka mengerti. Kuil ksatria sepenuhnya layak mendapat tempat sebagai nomor 1. Tidak hanya ada satu ksatria muda yang kuat. Tidak peduli apakah itu Long Haon, Yang Wenzhao atau Duanyi, semua bisa disebut ksatria berbakat,
dan bahkan Han Yu yang bangga yang dieliminasi oleh Long Haon di babak penyisihan adalah ksatria langkah kelima. Ada juga ksatria langkah kelima yang tersingkir di pertandingan kemarin. Bahkan Lee Sin, seorang ksatria wanita yang memiliki Rose Unicorn, juga masuk dalam 16 besar kompetisi ini. Jika bukan karena nasib buruk mereka dalam menggambar, mungkin pertandingan 4 besar besok akan menjadi monodrama kuil ksatria. Yang Wen Zhao menaiki Starlight Unicorn dengan 1 langkah. Di sisi lain, mammoth tanduk emas benar-benar terlalu tinggi, untuk melompat di atasnya tidak terlalu realistis, jadi Duan Yi tidak punya pilihan lain. Mammoth tanduk emas mengangkat kaki depannya, Duan Yi pertama kali melompat di atasnya, dan dengan lompatan berturut-turut lainnya, ia berhasil menaiki leher mammoth tanduk emas yang tebal. Meminjam kekuatan Chanter, Starlight Unicorn membuka kedua sayapnya untuk meluncur. Aura emas samar terus menyebar dari kukunya, mengeluarkan perasaan mulia, anggun, mempesona, agung. Melihat Starlight Unicorn terbang, Long Haon hanya bisa mendengar desahan kekaguman di belakangnya. Yang Wen Zhao, yang ditunggangi di atas Starlight Unicorn, memberikan kesan sebagai seorang pangeran yang menunggangi kuda putihnya. Tapi tidak semua orang memujinya, setidaknya ada satu pengecualian. Melihat Yang Wen Zhao naik di udara, Chen Ying-er, yang duduk di sebelah Wang Yuanyuan, melengkungkan bibirnya dan berkata, idiot yang mencari perhatian. Part 144. Untuk kemuliaan ksatria, 3. Wang Yuanyuan memandang ke arahnya dengan ragu, berkata, Ying-er, kamu kenal dia? Wajah cantik Chen Ying-er mengungkapkan kebencian saat dia menoleh, tidak, saya tidak. Di udara, Yang Wen Zhao perlahan mengangkat kedua pedang di sisinya saat cahaya keemasan lembut meluas keluar. Tubuh unicorn juga mulai memancarkan warna keemasan, dan dalam beberapa saat, kedua cahaya bergabung membentuk rona serupa. Pada saat ini, tubuh Yang Wen Zhao mulai memancarkan atmosfer yang penuh dengan elemen cahaya, dan aura suci yang bahkan lebih padat. Cahaya keemasan di bawah kuku unicorn juga telah bermetamorfosis membentuk heksagram. Kedua sayap menyebar secara merata, mata berkilauan Starlight Unicorn tidak memiliki niat jahat sedikit pun saat tubuhnya meluncur ke bawah ke arah dahi mammoth tanduk emas. Ledakan. Di sisi mammoth tanduk emas, nyala api merah keemasan yang pekat langsung menggulung ke atas, itu tampak seperti bola api merah keemasan pada pandangan pertama. Duan Yi perlahan mengangkat pedangnya dan api merah keemasan segera melompat ke atas, cahaya api di ujung pedang memanjang sejauh 30 meter. Melihat unicorn cahaya bintangnya terus mendekat, pada jarak sekitar 150 meter ke kiri, Yang Wen Zhao memulai serangan pertamanya. Itu adalah kombinasi dari Light Thorn dengan Instant Blast Crosscut. Sepasang pedang emas meledak secara bersamaan dengan kekuatan Light Thorn, tumpang tindih dengan Instant Blast Crosscut, saat pedang itu mengiris horizontal di udara menuju Duan Yi, yang saat ini berada di leher mammoth tanduk emas. Tepat pada saat Light Thorn dilepaskan, tanduk di dahi unicorn cahaya bintang melepaskan 2 titik emas cerah yang menyatu dengan serangan Light Thorn. Segera, Light Thorn mengalami perubahan kualitatif dan 2 bilah berkilau bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Itu memancarkan aura dan tekanan suci yang padat yang membuat serangan yang awalnya tidak begitu kuat ini benar-benar berkembang. Wajah Duan Yi menjadi serius dan pedang di tangannya langsung ditebas, api merah keemasan membentuk pedang yang sangat besar dan berbenturan dengan pemotongan silang ledakan instan. Segera, cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meletus di udara dan tersebar ke segala arah, dan Starlight Unicorn kembali melengkung ke udara. Pada saat ini, Yang Wen Zhao tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia telah memperoleh keterampilan, menyimpan daya, yang dimiliki Long Haon, itu akan menjadi lebih baik. Dia akan lebih mampu menampilkan sepenuhnya keunggulan seorang ksatria lintas udara. Oleh karena itu, Yang Wen Zhao membuat tekad tersembunyi bahwa setelah kompetisi ini selesai, dia pasti akan mencoba mempelajari keterampilan ini sebagai hadiah dorongannya. Apakah menyimpan daya benar-benar tidak berguna? Long Haon sudah menggunakan keterampilan ini untuk memenangkan banyak pertandingan. Lebih jauh lagi, manfaat terbesar dari menyimpan kekuatan
adalah bisa membantu seorang ksatria untuk melepaskan kekuatan serangan yang melebihi level mereka. Lagi pula, bagaimana bisa serangan yang digunakan Long Haon sebelumnya hanya menjadi serangan langkah kelima rata-rata? Itu, setidaknya, mencapai kekuatan ofensif dari Radiant Knight dari langkah ke-6. Satu di udara dan satu di tanah, kedua belah pihak sudah bertukar pukulan. Orang-orang dengan mata yang tajam akan dapat mengetahui siapa yang paling menderita kerugian. Cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh Starlight Unicorn tidak memiliki perubahan khusus. Di sisi lain, sementara Duan Yi telah memblokir pemotongan silang ledakan instan, jelas bahwa api merah keemasan yang mengelilingi mammoth bertanduk emas telah meredup, seolah-olah hampir tertiup angin kencang. Unicorn cahaya bintang berputar di sekeliling, dan di udara, sepasang pedang yang Wen Zhao telah menyala lagi, cahaya putih suci meledak. Itu adalah kekuatan padat dari skill pedang suci. Selanjutnya, dia memadatkannya di kedua pedangnya. Pada saat ini, kekuatan unicorn cahaya bintang ditunjukkan lebih jauh. Cincin dan cincin heksagram memancarkan kilau emas naik dari tubuhnya, dan kecepatan yang Wen Zhao mengaktifkan, pedang suci, telah berlipat ganda. Saat Starlight Unicorn bersiap untuk maju sekali lagi, kedua pedangnya sudah mulai memancarkan dua bilah putih cerah. Sesuatu berkedip di mata Duan Yi, dan anehnya, meskipun mereka menyaksikan Yang Wen Zhao bersiap untuk meluncur ke bawah, Duan Yi tidak membuat gerakan lebih lanjut untuk mengaktifkan skill. Aku mengakui. Suara yang dalam dan ambivalen, di bawah pengaruh energi spiritual, bergema di seluruh stadion. Hah! Yang Wen Zhao menatap kosong, buru-buru mengarahkan pedang suci, yang sudah disiapkan ke atas saat unicorn cahaya bintang meluncur di atas kepala mammoth bertanduk emas. Setelah berputar-putar, itu menetap di depan Duan Yi. Kakak Duan, kamu mengakui. Yang Wen Zhao menatapnya dengan bingung. Kedua pihak hanya menggunakan serangan mereka untuk menyelidiki, dan dapat dikatakan bahwa pertandingan belum benar-benar dimulai. Ekspresi Duan Yi jelas menunjukkan tanda-tanda perjuangan batin, tetapi dia masih berjalan menuju Yang Wen Zhao dan mengangguk, dalam hal kekuatan secara keseluruhan, saya yakin bahwa saya tidak lebih lemah dari Anda. Pada saat yang sama, Anda memiliki unicorn cahaya bintang yang mampu melayang dan melayang di langit, dan dengan demikian sudah memiliki posisi gigih. Mungkin dalam situasi di mana saya mengeluarkan semua kekuatan saya, kemungkinan besar Anda juga harus membayar harga yang mahal. Namun, bagi saya untuk memenangkan pertandingan ini terlalu sulit. Tidak ada banyak perbedaan di antara level kami, tetapi berdasarkan fakta bahwa Anda adalah seorang ksatria pembalasan yang memiliki keunggulan di udara dengan unicorn cahaya bintang, saya tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Jika Anda berasal dari kuil lain, saya pasti akan mengambil risiko dan mengerahkan segalanya, tetapi kami berdua adalah ksatria. Berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak, lalu menyatakan dengan suara yang dalam, demi kemuliaan para ksatria. Saat dia mengatakan ini, Duan Yi mengangkat perisai di tangan kirinya untuk menutupi sisi kiri tubuhnya, dan pedang di tangan kanannya terangkat secara horizontal ke depan perisai. Itu sekali lagi dipindahkan untuk ditempatkan di dada kirinya saat dia menunjukkan penghormatan standar dari seorang ksatria pelindung. Ungkapan, demi kemuliaan para ksatria, sudah menjelaskan segalanya kepada Yang Wen Zhao. Wajahnya segera menjadi serius saat ekspresinya menunjukkan rasa hormat yang tinggi, dan kedua pedangnya diacungkan secara horizontal di dadanya. Kemudian dengan membalik pergelangan tangannya, dia meletakkan gagang pedang di tangan kanannya di dada kirinya, membalas dengan hormat standar seorang ksatria pembalasan. Dia menyatakan dengan suara nyaring, demi kemuliaan para ksatria. Rasa hormat yang Wen Zhao tunjukkan kepada Duan Yi sangat tulus. Tanpa ragu, konsesi Duan Yi tidak menandakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Hanya saja dia telah merenungkan peluangnya untuk menang dan memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepada Yang Wen Zhao, yang sedikit lebih kuat darinya. Bukannya dia juga tidak mencoba, tapi karena pertimbangan untuk pertandingan terakhir. Jika kedua belah pihak terluka parah, maka itu berarti kuil ksatria akan kehilangan satu ksatria yang mampu bersaing untuk 4 tempat teratas.
Setelah menyerang dengan hati-hati, keputusan Duan Yi untuk menyerah dibuat untuk mempertahankan kekuatan pertempuran Yang Wenzhou. Menambahkan fakta bahwa Long Haon telah memenuhi syarat, bahkan jika dua ksatria saling imbang untuk pertandingan di babak untuk menentukan 4 besar, selama tidak ada kecelakaan, adalah mungkin bagi kuil ksatria untuk menempati 2 teratas. 3 tempat. Bagaimanapun, kekuatan pembunuh yang memasuki 4 besar dengan susah payah lebih dekat ke bagian bawah tingkat. Yang Wenzhou merenungkan dirinya sendiri. Jika itu dia dalam situasi yang sama, mungkin akan sangat sulit baginya untuk membuat konsesi besar dan membuat keputusan yang sama dengan Duan Yi. Kalimat yang mereka berdua teriakan, demi kemuliaan para ksatria, sudah menjelaskan mengapa pertandingan berakhir begitu cepat. Yang Wenzhou sengaja berteriak sangat keras untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa Duan Yi jelas tidak lebih buruk darinya. Di peron, Han Qian samar-samar menganggukkan kepalanya, wajahnya mengekspresikan kepuasan. Adapun kepala kuil lainnya, mereka semua diam saat mata mereka menunjukkan rasa iri yang tak tertahankan. Yang Wenzhou dan Duan Yi, satu langit dan satu bumi. Keagungan yang ditampilkan dua ksatria muda ini tanpa sadar membuatnya seolah-olah mereka benar-benar melihat masa depan. Belum lagi ada yang lebih muda lagi, Long Haon. Ketiga orang ini pasti akan menjadi pilar kuil ksatria di masa depan. Setidaknya pada generasi ini, status kuil ksatria sebagai kepala dari 6 kuil besar tidak dapat digoyahkan di antara para pemimpin kuil. Setiap individu mengingat tunggangan dan peralatan mereka. Saling memandang dalam pengertian, Yang Wenzhou dan Duan Yi keduanya kembali ke area peristirahatan. Cair, selalu hati-hati. Long Haon berulang kali mendesaknya. Cair samar-samar mengangguk. Tongkat bambunya mengetuk lantai, dan di tengah suara du, dia perlahan memasuki arena. Babak final untuk menentukan 4 besar, Cair versus Huang Yi. Wajah Huang Yi pahit saat dia perlahan memasuki lapangan. Yang paling ditakuti oleh para penyihir dan pendeta adalah para pembunuh, belum lagi lawan yang akan dia hadapi adalah eksistensi yang sangat kuat. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang pernah melihat garis bawah Cair. Dengan kata lain, dia tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, Huang Yi secara alami tidak akan kebobolan seperti Duan Yi. Seseorang selalu harus mengambil kesempatan dan melihat apa yang akan terjadi. Cair dari kuil pembunuh versus Huang Yi dari kuil penyihir. Karena panggilan kedua belah pihak, jarak akan diperpanjang hingga 40 meter. Siap-siap. Dalam pertandingan seorang pembunuh versus penyihir, tentu saja tidak akan ada perlakuan istimewa seperti peningkatan stelae, tetapi sebaliknya, perpanjangan jarak. Huang Yi dengan erat mencengkeram tongkat sihir pendeknya dengan sedikit gugup. Setelah mencoba yang terbaik untuk membuat napasnya sedikit lebih seimbang dan seimbang, dia sudah segera membuat persiapan untuk mengucapkan mantra. Pertandingan dimulai. Kata-kata yang diucapkan wasit menghantam Huang Yi seolah membuka gerbang. Di bawah tekanan besar yang dibawa Cair, dia benar-benar mengungkapkan semua potensinya. Dalam satu tarikan napas, dia mulai melantunkan mantra dan memanggil peri elemental bumi. Apa yang keluar selanjutnya adalah nyanyian bersama dari mereka berdua. Mengucapkan mantra tanpa henti dan bergantian dengan peri elemental bumi, dengan kecepatan yang hampir menyalip pemanggil kontrol sebelumnya. Cair juga bergerak, dan dengan tongkat bambunya mengenai tanah, tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi awan yang mengambang di udara, langsung menyerang ke arah Huang Yi. Setiap 10 meter yang dia lewati, tongkat bambunya menyentuh tanah sekali lagi untuk meminjam kekuatan darinya, meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Cahaya kuning membumbung di langit, dan segera setelah itu, sebuah batu besar jatuh darinya. Apa yang dilihat semua penonton dengan takjub adalah bahwa teknik batu jatuh ini tidak ditujukan pada Cair, tetapi menabrak lantai di sisinya. Ledakan. Sebuah suara keras bergema di tanah, saat Huang Yi serta peri elemental buminya terus melantunkan mantra, sama seperti sebelumnya, tapi tanpa mengeluarkan suara apapun. Nyanyian tanpa suara. Ini sebenarnya adalah teknik peringkat tinggi, ke kuil mage, itu bukan sesuatu yang sederhana seperti teknik rahasia. Jelas, itu adalah kartu truf terakhir Huang Yi.
Secara bersamaan saat dia menyelesaikan nyanyian tanpa suara, dia diam-diam bergerak ke samping. Terlalu jahat. Orang ini mengambil keuntungan dari fakta Chair memiliki cacat menjadi buta. Dari ruang tunggu, Long Haon merasa sangat marah dengan tindakan ini. Tentu saja, setelah batu besar ini jatuh ke tanah, dengan suara ledakan, kecepatan maju Chair tiba-tiba menurun, karena dia tampak sedikit bingung. Sebelum menyerang sekali lagi tanpa jeda, langsung menuju ke bawah batu besar ini. Baru saja melihat kecepatan pengisian Chair, Huang Yi mengungkapkan tatapan tak berdaya. Tampaknya, dia hanya membutuhkan 3 detik lagi untuk dapat tiba di sisinya. Dalam keadaan seperti itu, dia dibiarkan tanpa pilihan. Jika dia membiarkan Chair mendekat cukup dekat, tidak akan ada kesempatan tersisa untuknya. Merasa menyesal jauh di lubuk hatinya, dia terus melantunkan mantra bersama dengan peri elemen bumi dengan kecepatan yang meningkat. Sama seperti ketika dia mengalahkan Wang Yuanyuan, dia hanya menggunakan gelombang bumi untuk menjaga dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Siapa yang tidak ingin masuk 3 besar? Jika dia bisa memenangkan pertempuran ini, dia kemungkinan besar akan masuk 3 besar, melihat bahwa yang tersisa untuk dia lakukan adalah menang melawan pembunuh yang menderita luka parah selama pertandingan sebelumnya. Melihat Chair yang sedang menuju ke arah batu besar, dia terus melantunkan mantra dengan sangat hati-hati, tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian, lingkaran cahaya kuning terbentuk di tongkatnya, dan setelah belasan waktu bernafas, teknik gelombang bumi selesai. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.